kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani satu hari ini, berdasarkan Almanak HKBP pada hari ini tertulis pada kitab Yesaya pasal 25 ayat yang keempat. Saya akan membacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap hujan badai, naungan terhadap panas terik. Sesungguhnya embusan amarah orang-orang bengis itu seperti hujan badai di musim dingin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu belakangan ini kita telah menyaksikan di belahan dunia banyak terjadi peperangan, khususnya perang antara Israel dengan Palestina atau Hamas, kemudian meluas lagi hingga Lebanon. Kita juga menyaksikan bagaimana perang Rusia dengan Ukraina yang sudah berkepanjangan. Di sini kita tidak ingin melihat apa latar belakang sumber konflik yang terjadi antara negara-negara yang sedang berseteru tersebut. Tetapi kita ingin melihat apa yang akan dihasilkan dari yang namanya sebuah konflik dan peperangan. Tentunya ialah korban-korban perang, mereka yang mengungsi untuk mencari tempat perlindungan yang aman, mereka yang lemah, kaum ibu, kaum anak, masyarakat sipil, mereka adalah korban-korban perang tersebut. Tidak ada yang diuntungkan dari sebuah perperangan, konflik, dan perseteruan. Hanya akan menyisakan air mata dan kepedihan. Baik mereka yang merasa menang atau mereka yang kalah, mereka sebenarnya sama-sama menanggung air mata dan kepedihan. Khususnya bagi para korban, keluarga, bahkan yang hingga sampai kehilangan nyawanya. Apapun yang terjadi, biarlah kita mendoakan dunia ini selaku orang-orang percaya, agar dunia ini dapat kembali dalam keadaan damai dan memilih jalan berdamai dengan menempuh jalan-jalan dialog untuk menyelesaikan masalahnya, agar air mata dan kesedihan itu tidak kian berkepanjangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita melalui Nabi Yesaya untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan tersebut, kasih setia Tuhan bagi mereka yang senantiasa datang kepadanya. Sekalipun persoalan hidup, kepedihan, konflik yang terjadi, jangan pernah berpaling dari Allah. Sebagaimana Yesaya di sini mengingatkan umat Israel, jangan mencari kekuatan dari bangsa lain, jangan mencari kekuatan dari dunia ini, bahkan dari berhala dan lain sebagainya. Karena kekuatan kita, perlindungan kita, dan naungan kita pun hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Ketika dirimu memiliki musuh, maka yang pertama carilah Tuhan. Ketika dirimu sedang terancam, maka carilah Tuhan. Ketika hidupmu susah sekalipun, carilah Tuhan. Tuhanlah yang pertama kita cari untuk menemukan jawaban dan kedamaian di dalam kehidupan kita daripadanya. Jangan mencari yang lain. Jangan engkau cari kekuatanmu dan pikiranmu sendiri. Jangan engkau cari backing atau orang yang kamu anggap lebih kuat yang mampu mengalahkan musuh-musuhmu. Karena kembali seperti tadi yang kita lihat, konflik yang terjadi di berbagai negara,
Yang terjadi justru menghasilkan ialah air mata dan kesedihan, perseteruan yang kian meluas dan berkepanjangan. Biarlah ketika hidup kita ini terancam, maka kita menyadari diri kita adalah bagian dari orang yang lemah tersebut dan memiliki keterbatasan. Sekalipun kamu merasa hebat, kamu akan merasakan kesusahan. Dan saat itu biarlah kita merasakan diri kita ini adalah orang-orang yang lemah, yang tidak berarti apa-apa. Kekuatan kita hanya datang dari Tuhan saja. Ketika semua itu terjadi, biarlah tempat pengungsian yang paling aman di dalam hidup kita hanya di dalam nama Tuhan kita. Ketika hidup yang kita rasakan ini sedang tidak baik-baik saja, merasakan ketidaknyamanan, beban hidup, pergumulan yang menyesakkan hati, naungan ternyaman yang kita temukan ialah ketika berjumpa di dalam doa dan pujian kita kepadanya. Karena Ia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan terbaik untuk mereka jalani di kala hidup yang dijalani sedang menyusahkan kita. Marilah menjalani hidup ini di dalam terang kasih Tuhan. Marilah menjalani hidup ini di dalam cinta kasih Tuhan, menghadapi setiap persoalan dengan resolusi yang bertujuan damai di dalam hidup kita. Karena kemenangan yang sesungguhnya ialah ketika setiap orang, bahkan negara sekalipun, dapat hidup di dalam damai dan sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan melalui firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah tempat pengungsian kami, Engkaulah naungan kami yang paling nyaman, yang paling aman, yang dapat meneduhkan hati kami. Dikala persoalan di dalam hidup ini silih berganti, dikala musuh-musuh kami ingin menghancurkan kami, tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah perlindungan kami. Dan ajarlah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk senantiasa datang kepadamu, mengingatkan kami untuk tidak pernah berpaling daripadamu. Jangan biarkan kami jatuh kepada jurang-jurang dosa yang selalu mengandalkan akal dan pikiran kami untuk melakukan segala sesuatunya, untuk menghadapi musuh-musuh kami, untuk menghadapi persoalan kami, yang menjadikan justru hidup kami semakin tidak aman, semakin berkepanjangan permusuhan di dalam kehidupan kami. Tapi terangilah kami melalui cinta kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.